Kali ini kita akan ngobrol santai tapi berbobot nih tentang isu-isu hukum internasional yang relevan. Pada podcast kali ini kita akan bahas satu topik yang sebenarnya itu sering muncul di berita, tapi kurang dilihat dari sisi hukumnya, yaitu adalah United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS pada tahun 1982. UNCLOS ini sering disebut sebagai konstitusi laut dunia karena perjanjian ini memuat hampir seluruhnya tentang laut, mulai dari batas wilayah laut, eksploitasi sumber daya, lalu juga penyelesaian sengketa antar negara juga. Nah, kita sudah ada teman-teman di sini semuanya. Nah, menariknya aturan ini sangat berpengaruh bagi Indonesia karena kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kalau sudah ada hukum internasional yang jelas seperti UNCLOS, kenapa masih banyak konflik laut? Hari ini kita bakal bahas ini semua bersama teman-teman di sini. Menurutku, sebenarnya UNCLOS itu sangat komprehensif. Hampir semua aturan laut ada di sana. Misalnya pembagian wilayah laut teritorial 12 mil dan zona tambahan 24 mil dan zona ekonomi eksklusif 200 mil. Tapi masalahnya bukan di aturan, tapi di kepatuhan negara. Dan contohnya adalah Laut Cina Selatan, di mana di sana diklaim 9 line dari Cina yang sebenarnya bertentangan dengan UNCLOS. Betul, bahkan dalam kasus arbitrase antara Filipina dan Cina tahun 2016, Tribunal Internasional menyatakan bahwa klaim tersebut tidak berdasar dan tidak berdasar dalam hukum UNCLOS. Kenyataannya, Cina tetap meyakini bahwa wilayah itu tetap mempertahankan klaim tersebut. Nah, ini yang menarik. Jadi meskipun hukum internasional itu ada, penegakannya belum selalu kuat. Tidak ada polisi dunia yang memaksa suatu negara untuk patuh. Iya, jadi UNCLOS itu kayak aturan lalu lintas global di mana seluruh negara tuh menyetujui itu, tetapi ada juga negara yang masih melanggar aturan tersebut. Nah, berarti bisa dibilang nih kalau UNCLOS ini bukan berarti tidak ada hukumnya, tetapi karena politik dan kepentingan negara itu ya. Exactly, karena hukum internasional sering bertabrakan dengan geopolitik. Nah, kalau kita tarik ke Indonesia nih, sebenarnya UNCLOS punya peran yang besar banget. Bahkan Indonesia memperjuangkan konsep negara kepulauan sejak deklarasi Juanda pada tahun 1957. Benar, sebelum konsep-konsep itu diakui, laut antara pulau-pulau Indonesia sering disebut laut bebas. Bayangkan kalau itu terjadi, kapal asing bisa bebas masuk di antara pulau kita. Makanya konsep archipelagic state sangat penting. UNCLOS akhirnya mengakui bahwa negara kepulauan seperti Indonesia boleh menarik garis pangkal kepulauan yang menghubungkan antar pulau-pulau terluar. dampaknya besar bagi Indonesia. Karena dengan aturan itu, Indonesia bisa memiliki zona ekonomi eksklusif yang sampai 209 tahun.
melarang untuk memberikan hak lintas damai untuk kapal ilegal di laut teritorial. Dan juga untuk menjaga lingkungan laut, ANTOS mewajibkan negara untuk mengurangi polusi laut baik dari kapal, dari darat, dan dari aktivitas penambangan. Nah, kalau kita lihat sekarang nih, salah satu contoh implementasi UNCLOS yang sering dibahas yaitu Laut Natuna Utara ya. Ya, karena wilayah zona ekonomi eksklusif, Indonesia di Natuna sering dimasuki kapal nelayan Cina. Padahal secara hukum internasional, wilayah itu jelas masuk zona ekonomi eksklusif Indonesia menurut UNCLOS. Nah, di sini ANCLOS menjadi dasar hukum Indonesia untuk menolak klaim tersebut. Tanpa UNCLOS, mungkin posisi hukum Indonesia menjadi jauh lebih melemah. Selain itu ada juga masalah IUU fishing atau penangkapan ikan ilegal. UNCLOS memberikan hak kepada negara pantai untuk menangkap, mengadili kapal asing yang melakukan penangkapan ilegal di zona ekonomi eksklusif mereka. Makanya di Indonesia penenggelaman kapal ilegal yang dilakukan itu sering dikaitkan dengan hak penegakan hukum dari UNCLOS. Jadi bisa dibilang UNCLOS ini tidak hanya peraturan yang ada di dalam buku. Dalam praktiknya UNCLOS benar-benar dipakai untuk membuat kebijakan maritim Indonesia. Nah, menariknya lagi nih, UNCLOS ini juga punya mekanisme penyelesaian sengketa nih, bisa melalui International Tribunal for the Law of the Sea atau melalui International Court of Justice. Ini menunjukkan bahwa hukum internasional menyediakan jalur damai untuk menyelesaikan konflik laut. Iya, jadi seluruh konflik di negara itu belum tentu bisa diselesaikan dengan hukum internasional. Karena apa? Balik lagi dengan kepercayaan setiap negara, kepatuhan negara itu dipengaruhi oleh keuntungan politik dan kekuatan geopolitik. Nah, dari diskusi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa UNCLOS ini merupakan fondasi utama hukum laut dunia. Karena perjanjian ini memuat hampir semua hal tentang laut itu, mulai dari batas wilayah laut, eksploitasi sumber daya, penyelesaian sengketa antar negara, hingga kebebasan bernavigasi. Jadi, konflik negara itu belum tentu bisa diselesaikan dengan hukum internasional. Karena balik lagi, kepatuhan negara itu dipengaruhi oleh kepentingan politik dan keuntungan geopolitik. Bagi Indonesia sendiri, UNCLOS sangat penting karena mengakui status kita sebagai negara kepulauan dan memberikan hak atas wilayah laut yang sangat luas. Artinya teman-teman menjaga laut Indonesia bukan hanya soal kebersihan atau keamanan saja, tapi juga soal menjaga hak hukum internasional kita di Indonesia ini. Nah, jadi pertanyaan terakhir nih untuk kita semua ya. Di tengah konflik laut yang semakin kompleks ini, apakah hukum internasional masih cukup kuat untuk menjaga keadilan laut dunia? Itu yang mungkin akan terus jadi pertanyaan kita di masa yang akan datang. Baik, terima kasih sudah mendengarkan podcast Wado. Sampai jumpa di diskusi hukum lainnya. Bye-bye.
dua wilayah itu yang menarik. Jadi meskipun hukum internasional itu ada, yaitu adalah United Nations Convention on the Law of the Sea atau ini. Gak usah buat cerita Jawa. sampai sekarang Cina tetap mempertahankan klaimnya. negara kepulauan seperti Indonesia boleh menarik garis pantai. Kelas kan belum perkenalan kan. Untuk kapal ilegal di lautan Insya Allah. Karena kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Tapi panggilan naik. Kau sebagai host nih. Terus narasumber kita hari ini ada. Nah, kebersihan dulu. Saya Reva, saya Mawar, saya Pia.